Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia. Kali ini aku mau bahas belajar dari buku The Guitar Handbook. Yang kemarin kan aku udah buat video itu tentang dari how the guitar is tuned. Jadi cara ngetun gitar, tuning, sampai cara-caranya itu boleh lihat di videoku ya. Sekarang masuk ke the three chord theory. Ya, ini three chord theory ya. Nah, jadi three chord theory ini adalah chord yang digunakan dengan 3 dasar nada dari kunci yang dipakai. Jadi nada dasar. Kalau kita pakai C, itu berarti chord teorinya itu dari 1 kita pakai kunci C, F, G. Nah, itu kunci-kunci yang dipakai, kunci dasarnya 1, 4, 5. Nah, kalau untuk sebutannya, kalau pengelompokannya 1 itu untuk tonik, 4 itu untuk subdominan, 5 itu untuk dominan. Nah, nanti ada yang 2, 3, sama 6 biasanya. Itu supertonik, median, sama submedian. Nah, untuk yang nada dasar sendiri, kalau misalnya kita pakai nyanyi dengan lagu nada dasar C, itu chordnya pasti yang terpakai chord 1, 4, 5, C, F, G. Nah, itu open chordnya itu kan bisa dilihat di tablatur gitar seperti ini. Untuk C seperti ini, untuk G seperti ini, varian ini G7, nada 7-nya dimasukin. Nah, ini untuk F. Nah, nada kunci C ini sendiri terdiri dari 3 nada. Jadi kalau kita mau cari C, chord C itu isinya 1, 3, sama 5. Jadi nada C, nada C, D, E, nada E, sama nada G. Nah, itulah komposisi untuk nada dasar C. Kalau F berarti F, G, A, B, C. Berarti F, A, C. Itu untuk membentuk nada dasar, membentuk chord F. Kalau chord G berarti kita G, A, B, C, D. Berarti G, B, D. Nah, 3 inilah yang membentuk chord itu. Nah, kalau itu apa istilahnya ya? Nada dasar yang membuat harmoni chord. Nah, kalau yang 1, 4, 5 itu adalah chordnya untuk nada dasar C. Paham kan? Seperti itu dasarnya ya. Nah, jadi kalau misalnya C, F, G. Nah, kalau kita pakai G, berarti kunci kita apa? G, C, D. Kalau kita nyanyi pakai nada dasar A, D, E. Nah, ini adalah yang major scale in 5 common keys. Jadi yang umumnya itu kunci chord itu C, D, E, G, A. Nah, itulah yang biasa nada dasar lagu-lagu. Nah, itu untuk yang three chord theory. Di dalam three chord theory itu juga nanti ada yang supertonik sama median sama submediannya dia. Nah, itulah nada-nada minornya. Biasanya itu nada-nada bridge untuk nyambung dari satu chord ke chord lain. Atau misalnya nada tujuan lagu itu jatuh di nada minor, dia pakai kunci minor. Nah, seperti itu. Nah, ini dia chord progression based on the three chord theory. Jadi tadi kan yang dari sini, ini dari 1, 4, 5 langsung dikelompokin seperti ini. Jadi kalau nada dasar E, nah itu dia pakai E, A, B. Tapi bisa dikasih nada ke-7. Atau C, F, G7, C. Nah, ini nada kelima ini yang dominannya itu biasanya dikasih 7. Karena dia dominan itu biasanya tambahin 7 ya. Untuk kembali ke nada dasar gitu. Nah, C, F, G,
C lagi. Nah, kalau di gitar itu seperti ini. Jadi gini. Kalau di gitar C, misalnya kita pakai nada dasar C. Nada dasar C berarti kita pakai C, E, G, F. Berarti kan kalau nada dasar C, do, re, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ini F. F itu sama dengan ini. Baru G. Nah, berarti nada kalau kita nyanyi pakai chord C itu dominan toniknya ini, rootnya ini, baru subdominannya ini, baru dominannya ini. Nah, biasanya kalau mau balik lagi ke C itu dikasih 7. Dan balik lagi kayak gini. Biasanya gitu, dari dominan itu ditambahin 7 untuk balik ke nada dasar. Oke, jadi kalau mau ngingatnya gampang ya. C, F, G. Habis C, D. Kalau kita mau main D, berarti kita tinggal gini. Kita mau main di E. Nah, itu kunci-kunci dasarnya. Tinggal gitu doang. C, F, G. Kalau kita mau main D, G, A. Bener nggak? D. Kalau misalnya kita di D, G, A. Kalau kita lihat di sini, D, G, A. Bener. Nah, kalau kita main di A, nih, yang A, D, E. Coba A. A itu kalau misalnya itu satu untuk ngingatnya kalau kita pakai nada dasar di senar kelima begini. Nah, kalau kita pakai yang nada dasar di sini itu berarti kan A, habis itu D, E. Karena A di sini ini itu sama dengan yang ini. Jadi sama aja kita. Enggak? Nah, jadi kalau misalnya nyanyi pakai nada dasar G, kunci yang dipakai apa aja? Ya gampang, ingat aja ini. Kalau kita main di B, kunci dasarnya apa? Ini atau enggak? Nah, itu. Jadi itu untuk yang 3 chord teori progresinya. Untuk yang dari dominannya, untuk balik ke dasar itu biasanya tambahin nada 7. Nah, itu nada 7. Itu. Oke, tadi kita yang chord progressionnya itu seperti ini. Baru ada blues chord progression. Nah, ini 12 bar blues. Jadi ini lagu-lagu blues itu biasanya pakai chord ini. Ini nada E, nada E, nada E, nada E, baru ganti-ganti. Jadi itu untuk yang blues. Nah, kemudian kita masuk ke further chord progression. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kita pakai yang 2, 3 sama 6 itu sebagai nada minornya dia. Nada minor, atau kalau pas lagu itu jatuh ke nada minor, nada tujuannya itu di minor, kita pakai chord yang minornya dia. Jadi kalau kita pakai C mayor, kunci dasarnya C, F, G. Itu kunci mayornya. Yang minornya apa aja? Yang D minor, E minor, sama A minor. Nah, gitu. Untuk letaknya seperti ini. Itu nada minor itu adalah nada ketiga yang diturunkan setengah. Jadi kalau misalnya kita pakai nada cari kunci D, kita bikin chord D, berarti kuncinya kan chord itu isinya berarti D, F, A. Nah, F-nya ini diminorin, diturunin setengah, makanya dia jadi kunci D minor. Kalau kita mau cari A minor, berarti A, C, sama E. A, B, C, D, E. Iya. Nah, D-nya diturunin setengah, itu jadi minor. Kalau mayor tetap 1, 3, 5. Kalau minor
1, 3, tapi 3-nya diturunin setengah, itu jadi minor dia. Nah, untuk yang progresi umum itu seperti ini. 1, 4, 1, 6, 4, 5, 1. Terus kalau ada lagi yang nah, ini ada lagi yang kalau pakai C, 1, 2, 4, 5, 1. Atau bisa digabung semua. Jadi itu chord progresinya. Nah, kalau untuk di gitar mengingatnya gampang seperti ini. Kan kita tadi udah di C, F, G. Nah, itu chord dasarnya. Titiknya di sini C, berarti ini kunci C, kunci F, kunci G. Kita minornya apa aja? Ya berarti minornya C, 2. Nah, ini 2 D. Ini kunci D minor. Nah, baru apa lagi? 2, 3. 3 itu apa? C, D, E. Berarti E kita pakai E minor. Baru 6. 6-nya dia apa? C, D, E, F, G, A. A. Nah, berarti kalau kita pakai nada dasar C, yang minornya itu yang 2, 3, 6. Nah, itu. Jadi kalau kita pakai contoh di sini, kita pakai progresinya C, A minor, F, G, C. Atau pakai progresi ini 1, 2, 6, 5, 1. Tadi berarti C, D minor, A minor, G, C ya. Ingat ya, 1, 2, 6, 5, 1. Jadi yang minor itu 2, 3, 6. Itu minor. Jadi kalau dimainin 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Nah, itu. Oke. Jadi untuk ngingetnya gampang ya. Kalau misalnya kita pakai di senar bawah, nada dasarnya tadi kan C. Ini sama ini, baru di belakangnya ini E. Nah, kalau kita pakai D, ini D. Minornya mana? Depan. Habis itu minornya mana lagi? Nama yang ini. B minor. A minor. Berarti gini. Ini minornya. Ini minornya. Sama yang ini minornya. Jadi ini yang mayor, minornya ini, itu yang ini, atau enggak minornya itu yang belakang, yang ini belakang ini kan dilepas, berarti nada ini. Nah, itu minornya. Mayornya, nah kalau kita main di E, minornya mana? Minornya yang di belakang ini. Nah, kita main di E. E, A, B. E, A, B. Minornya mana aja? Yang ini. Jadi kalau nyari lagu ya seperti itu. Jadi kita tinggal nyanyi, terus pilih cari chordnya berdasarkan nada tujuan. Nah, kita sekarang coba cari nyanyi lagu yang tapi pakai nada dasar biasa, nada dasar C. Nah, lagu ini aja, lagu Let It Be ya, contohnya. Jadi dia C yang dipakai C, F, G, B
Berarti minornya apa tadi? Minornya nada kedua, 3. Duanya itu C, D. D, D minor sama E minor. Sama ke-6 A minor. Nah, udah. Berarti lagu Let It Be yang mau dinyanyiin itu pakai chord dasarnya C, F, G sama minornya D minor, A minor, E minor. Nah, kalau mau nyari chord pengiringnya itu biasanya sih kalau piano itu kan bisa kita lihat nada jatuhnya di nada mana, baru kita bisa pilih chordnya. Kalau di gitar untuk nyanyi yang pemula biasanya nyoba-nyoba ya, cocoknya di mana gitu. Jadi kalau kayak lagu Let It Be, When I find myself in troubles, Mother Mary. Nah ini A minor. Kalau di piano itu kan nah jatuhnya ini nada apa nih? Do re mi. Mi itu apa istilahnya ya? Mi itu nada terakhir dari chordnya itu dikunci apa? Nah, kalau mi itu kan 3, berarti bisa dia dikunci A. Kalau aku lihat nih, kita kan nada jatuhnya di E kan? Berarti kalau kita pakai di C nggak mungkin, jatuhnya ketiga di G. Kita pakai D, jatuhnya di A. Kita pakai chord E minor, jatuhnya di B. Nah, apa yang jatuh nadanya itu di E? Kunci A minor, A, C, E. Nah, inilah dia jatuh nadanya. Kalau di gitar agak susah ya nyarinya. Tapi kalau di piano bisa langsung ketahuan nada jatuhnya di mana. Di situ chordnya. Jadi kalau nyanyi untuk yang gitar biasanya nyoba-nyoba ya. Kalau aku sering nyoba-nyoba sih. Ya isinya ya ini. Udah itu aja ya. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Nah itu dia main. Sebenarnya sama aja. Nah paling gampang lagi kalau mau nyari chord sambil nyanyi itu kita hanya main bassnya dulu aja, nggak usah langsung main chord. Jadi hanya main bass. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Nah kayak gitu. Jadi kita cari dasar bassnya dulu, baru bassnya itu jadi chordnya. Oke? Let it be, let it be, let it be, let it be. Whispers words of wisdom, let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Gitu guys. Jadi kita mau nyari lagu apa, lihat nada dasarnya, terus pakai aja tadi 3 chord dasar sama chord minornya itu di 2, 3, 6, dasarnya 1, 4, 5. Udah, kombinasiin aja lagu itu. Pasti semuanya pakai itu. Oke. Jadi segitu dulu video tentang belajar gitar dari buku ini ya. Bermanfaat sih. Nanti kita bedah lagi ya, kalau ada waktu aku bikin video berikutnya tentang apa sampai kita bedah semua. Oke. Kalau bermanfaat atau ada yang mau ditanya, belum master tapi bolehlah ditanya-tanya di komen ya. Gitu ya guys. Terima kasih sudah menonton. When I find, denger gue nyanyi deh. Oke. When I find myself. Ini kita C, kita coba nada, kan ketinggian buat aku. Kita coba dari C kita nyanyi ke G. G berarti pakai apa? G,
G, C, D. Habis itu apa lagi? Apa lagi? Minornya ini. Gitu. When I find ketinggian. Myself in times of love. Baru minornya. Mana tuh? Ini. Ah, gitu nyari-nyari. When I find. Gimana sih? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Nah itu, when I find myself in time. Nggak cocok kan? When I find myself in time. Nggak cocok juga. Berarti yang tadi. When I find myself in times trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Nah itu, let it be, let it be. Nggak cocok kan? Let it be, nggak cocok. Let it be, nggak cocok. Let it be. Baru let it be, let it be. Nggak cocok lagi. Let it be, let it be, let it be. Nggak cocok. Pokoknya cari-cari aja guys. Oke, gitu caranya ya. Terima kasih sudah menonton.